Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lis-sha'imina yawma 'idil fitri maghfuran 'anidz dzunub. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi rahmatuhul matlub. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ajami wal 'urb. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i fil yaumil maw'ud wa ala alihi wa ashabil wadud. Allahu akbar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amma nahallahu anhu wa hadar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah dan syafaatnya. Tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian untuk dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya takwalah yang menjadi jaminan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita juga yang menjadi kunci untuk memuluskan kita agar mendapatkan rahmatnya sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, tahun ini kita sepertinya memperoleh keistimewaan. Di bulan yang penuh rahmat dan berkah yang baru saja meninggalkan kita. Selama 3 hari berturut-turut kita melaksanakan sholat berjamaah di tempat ini yang disertai dengan 2 khutbah. 2 di antaranya adalah sholat sunnah, sementara yang 1 lagi wajib bagi mukallaf yang bermukim atau mukimin. Yang pertama hari Kamis 20 April yang lalu, 29 Ramadan, kita melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari atau kusufus syams. Yang kedua kemarin hari Jumat 21 April atau 30 Ramadan, kita laksanakan sholat Jumat yang biasa dilakukan sepekan sekali, dan terakhir hari Sabtu hari ini 22 April, yakni 1 Syawal 1444. Walaupun sebetulnya untuk sholat Idul Fitri ini juga sebagian di antara saudara kita yang meyakini dan melaksanakannya, ada yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 April kemarin. Mari kita biasakan untuk saling menghormati apa yang menjadi keyakinan saudara-saudara kita tersebut. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ada baiknya kita saling mengingatkan bahwa berbagai perbedaan di dunia ini, baik dalam segi fisik maupun non-fisik, seperti perbedaan pandangan dan keyakinan merupakan keniscayaan atau sunnatullah, adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menciptakan semua yang ada di dunia ini sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kalian hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Namun Allah berkehendak lain, menjadikan kita berbeda-beda. Pasti ada pelajaran dan hikmah mendalam dari semua ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Terkait dengan perbedaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun habir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian mengenal sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menciptakan beragam jenis manusia yang semuanya itu bukan untuk saling menyalahkan, merasa paling benar, merasa paling baik, dan merasa paling lebih dari yang lain. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa semua perbedaan yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk saling kenal mengenal, saling memahami, saling toleransi, dan tidak saling menyalahkan. Bukan hanya memahami perbedaan terkait suku, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain yang bersifat fisik lainnya. Namun juga saling memahami pada pendapat, pemikiran, pemahaman, dan cara pandang yang berbeda-beda dari setiap individu manusia, termasuk dalam cara pandang dalam memahami nas atau teks-teks keagamaan yang diturunkan oleh Allah dalam wujud Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Sebagai contoh perbedaan penafsiran dalil dan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah yang sampai saat ini terus terjadi. Terlebih saat menentukan bulan-bulan istimewa seperti Ramadan yang di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Syawal yang menjadi 1 bulan penuh, Syawal yang menjadi waktu hari raya Idul Fitri, dan Dzulhijjah yang merupakan waktu hari raya Idul Adha, serta pelaksanaan ibadah haji. Dengan perbedaan yang ada ini, maka tidak heran pula terjadi perbedaan pada awal dan akhir puasa Ramadan. Beda pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan beda waktu hari raya Idul Adha. Perbedaan ini tidak boleh menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi bukti betapa dalamnya hasanah keilmuan agama Islam, sekaligus mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadi individu yang tasamuh, toleran, menghargai pendapat orang lain, dan tidak gampang menyalahkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini sejatinya merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk dapat kembali ke jalur yang benar, untuk mudik ke tempat tinggal kita sesungguhnya, yaitu surga. Sebagaimana diketahui bersama, pada mulanya manusia kali pertama diciptakan tinggal di surga, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi sampai lahir kita saat ini. Turunnya manusia ke muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Apa itu yang dimaksud khalifah? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa khalifah yang dimaksud adalah manusia, merupakan pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk berlaku adil terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mengutip Muhammad bin Ishaq, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa lain dari khalifah yaitu orang yang tinggal dan memakmurkan bumi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok manusia yang dijadikan sebagai khalifah, malaikat tidak ada yang percaya. Menurut mereka nantinya makhluk yang diciptakan ini justru merusak dan menumpahkan darah. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa merusak yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai maksiat. Lebih terang, Imam Shawi menegaskan bahwa merusak yang dimaksud adalah dengan keputusan kekuatan syahwat, sedangkan menumpahkan darah merupakan ekspresi dari keputusan kekuatan amarahnya. Mendengar protes malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui atas keputusannya itu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Shawi bahwa ada satu potensi manusia yang tidak dilihat oleh malaikat, yaitu keputusan akalnya yang melahirkan keutamaan dan kesempurnaan. Imam Jalaluddin As-Suyuti menambahkan bahwa hal yang tidak diketahui malaikat itu adalah
kemaslahatan yang dilahirkan dari Nabi Adam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sebagai anak cucunya harus dapat menjadi khalifah dari Nabi Adam, penggantinya yang meneruskan dan menjaga bumi sebagai langkah untuk mudik kembali ke surga, tempat kita berpulang. Sebab hanya orang-orang yang dapat menjaga nafsunya yang dapat kembali mudik ke tempat asalnya, yaitu surga. Yaitu orang yang tidak merusak bumi, baik secara lahir maupun membuang sampah sembarangan, menebang pohon seenaknya dan lainnya, ataupun dengan perilaku malaikat. Yaitu juga orang yang tidak menumpahkan darah, baik secara lahir dengan seenaknya menumpahkan darah orang lain, ataupun secara yang lebih sederhana, yaitu mudah mengeluarkan amarahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 telah menegaskan siapa yang dipersilahkan untuk memasuki surganya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dia masukkan ke dalam surgaku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang? Siapa pemilik jiwa yang tenang? Lalu siapa hamba-hambaku yang dimaksud pada ayat tersebut? Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menegaskan bahwa pemilik jiwa yang tenang adalah orang yang beriman. Diperjelas dalam kitab Hasyiah As-Sawi bahwa jiwa yang tenang itu bukan saja orang yang beriman, melainkan ada juga yang menyebutnya orang yang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang selalu menyenangkan jiwanya dengan berzikir atau menyebut asmanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah alimul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisrun minasyaiton wa hirzun minan niran." Zikir kepada Allah merupakan tanda iman, pembebas dari kemunafikan, benteng dari setan, dan penjaga dari neraka. Adapun yang dimaksud dari hamba-hambaku yang disebut akan membersamai orang yang berjiwa tenang adalah orang-orang saleh. Oleh karena itu, hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari kita memperbanyak zikir, mengurangi maksiat, meminimalkan perilaku merusak bumi, membatasi amarah kita. Itulah sesungguhnya pelajaran yang harus diterapkan kita selepas menuntaskan berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan ini. Dengan begitu, insya Allah semua akan menjadi bagian dari pemilik jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan untuk memasuki surganya bersama hamba-hambanya yang saleh. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, mu'minun biliqa'ik, wa tardha biqadha'ik, wa tanfa'u bi'ata'ik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wal maqbulina kulla antum wa antum kull 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa qarrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك صاحب الوجه الأنور
وعلى آله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك وعن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.